Yoi, what's up guys? Balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita, Mangaku. Kumpulan para wibu yang tidak bawa bawang. Hai. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita dari manhwa yang berjudul Solo Leveling. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa nonton dulu part sebelumnya ya guys, biar makin asik nontonnya. Yoi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Sampailah Jinwo di dalam dungeon. Dan terlihat Yojin yang kebingungan dan ketakutan karena ada monster bayangan di sekitarnya. Dan dia pun langsung berteriak, "Hyung, monster apa ini?" Jinwo pun lupa kalau Yojin tidak mengetahui skill shadow yang dia miliki. Jinwo pun menjawab bahwa itu skill miliknya. Yojin pun kaget dengan jawaban Jinwo. Lalu Jinwo menjelaskan bahwa intinya pasukan bayangan itu dapat diperintahkan untuk bertarung atau bantu-bantu dan sebagainya. Lalu Yojin dengan muka madesunya berkata, "Hyung, bolehkah kalau aku saja yang mengumpulkan magic kristalnya?" Jinwo pun kaget dengar jawaban Yojin dan bertanya, "Memang kenapa?" Yojin dengan muka madesunya pun menjawab, "Aku merasa tidak berguna di sini." Jinwo pun mengiyakan tawaran Yojin. Diketahui ini adalah raid terakhir mereka, karena sudah selesai melakukan 9 kali raid. Lalu panel berpindah di Amerika Serikat, di mana ada seorang hunter yang bernama James. Dia berada di ranking A. Terlihat James ini sedang kaget karena melihat sosok manusia yang terdampar di dalam dungeon. Dan dia telah mengalahkan satu partinya James tersebut. James pun ketakutan melihat pria tersebut, yang dimana di dungeon ini dia sama sekali tidak melihat monster satupun. Dan dia mengira bahwa energi sihir dari dungeon ini berasal dari pria itu sendiri, yang dimana kekuatan pria tersebut sangatlah besar. Kemudian pria itu melihat ke arah James, yang membuat James merinding ketakutan sampai terjatuh dan berkata, "Jangan mendekat." Lalu pria itu ternyata bisa berbicara. Dia mengatakan, "Aku tidak membunuh teman-temanmu, melainkan hanya membuat mereka pingsan. Dan mengapa kalian menyerangku? Aku ini bukan monster, aku ini manusia." Pria itu pun menyadari bahwa James tidak mengerti bahasanya, yang dimana pria tersebut adalah orang Korea. Wajar saja kalau James tidak mengerti bahasa Korea. Dan dia pun berkata bahwa dia ingin pulang. Kemudian panel berpindah pada kantor Guild White Tiger, di mana ada ketua Baek yang sedang beristirahat. Lalu tiba-tiba ada hunter yang menghubunginya, di mana hunter itu adalah Min Byung-gyu. Diketahui Min Byung-gyu adalah hunter ranking S. Byung-gyu pun mengabarkan bahwa ada berita darurat. Byung-gyu kini sedang berada di Jepang. Dia mengatakan bahwa pihak Jepang diam-diam menghubungi asosiasi Korea 1 minggu yang lalu. Dan setelah dia mengeceknya, ternyata masalahnya sangat serius. Kemungkinan sebentar lagi masalahnya akan menyebar di Korea. Lalu ketua Baek menanyakan untuk apa Jepang menghubungi asosiasi Korea. Diketahui bahwa pihak Jepang menginginkan konsultasi dari hunter yang pernah ikut raids di Jeju Island. Dikatakan bahwa 4 tahun yang lalu dungeon ranking S muncul, tepatnya di Jeju Island. Dan setelah mengalami kegagalan 3 kali, pemerintah sudah menyerah dengan Jeju Island. Dan bahkan setelah 4 tahun, tempat itu masih dipenuhi semut. Bahwa karena masalah itu, Min Byung-gyu hampir mati. Lalu dijelaskan kembali bahwa sepertinya akan ada mutasi. Namun, ketua Baek memikirkan bahwa seharusnya itu bukanlah masalah, karena para semut itu sudah terjebak di pulau itu. Dan masalahnya adalah kini mereka dapat terbang dan melintasi lautan. Bahwa semut bersayap telah ditemukan di pantai Jepang. Para semut sialan itu telah berevolusi menjadi sesuatu yang menakutkan. Kemudian,
panel berpindah pada MC kita, di mana Jinwo sedang bersiap melakukan raid kembali. Diperlihatkan bahwa Jinwo kini memasuki dungeon rahasia. Dengan memasuki gerbang tersebut menggunakan sebuah kunci. Lalu namun Jinwo tidak merasa adanya monster di sana. Kemudian sistem mengeluarkan sebuah misi, di mana misi tersebut berisi berburu iblis dan kumpulkan jiwanya untuk hadiah, di mana hadiahnya sangatlah berharga. Namun Jinwo tahu, bila hadiahnya bagus, maka tingkat kesulitan dungeonnya pun ikut sulit. Ketika Jinwo membuka sebuah gerbang, Jinwo pun kaget melihat isi dungeon, di mana dungeon tersebut seperti sebuah lapangan, lebih tepatnya kota Seoul yang hancur. Dan Jinwo harus mengumpulkan 10.000 jiwa iblis. Kemudian Jinwo tanpa pikir panjang langsung mulai menyerang iblis-iblis di sana dan mulai membantai iblis-iblis lemah itu. Lalu panel berpindah pada sosok pria tua. Diketahui pria tersebut adalah ayah dari Yojin. Di sini Yojin sedang berbicara pada ayahnya, dan diperlihatkan bahwa ayah Yojin sedang melihat lisensi hunter milik Yojin. Lalu sang ayah meminta Yojin untuk bertemu seseorang terlebih dahulu. Dan ternyata orang itu sudah diundang oleh ayahnya ke sana. Namun ternyata pria yang harus ditemui Yojin adalah Go Myung-hwan, seorang hunter ranking C yang kemarin selamat dalam dungeon merah bersama Jinwo. Ternyata sang ayah meminta Myung-hwan menceritakan perihal dungeon merah kemarin pada Yojin. Myung-hwan pun langsung menceritakannya bahwa dia kemarin bersama seorang gadis SMA dan Sung Jinwo. Yojin pun antusias mendengarnya dan menanyakan bahwa gadis SMA itu adalah Han Song-i atau bukan. Dan memang benar, gadis SMA itu adalah Han Song-i. Mendengar jawaban dari Myung-hwan, Yojin pun merasa lega dan jadi tidak salah paham lagi dengan kedekatan Jinwo dan Song-i. Lalu, dikatakan bahwa semua orang termasuk Myung-hwan yang ikut raids ke dungeon merah lalu diperintahkan oleh Guild White Tiger untuk tidak mengungkapkan kemampuan Jinwo. Belum selesai Myung-hwan bicara, tiba-tiba diperintahkan untuk berhenti berbicara oleh ayah Yojin. Dikatakan bahwa ayahnya Yojin telah menyelidiki raids yang dilakukan oleh Yojin, di mana tim dari raids tersebut ada nama Sung Jinwo, dan dia pun berkata bahwa lisensi Guild Master milik Yojin adalah jeripaya Sung Jinwo, bukan dirinya. Yojin pun di sini hanya bisa mengakui semua yang dikatakan ayahnya, dan Yojin berpikir bahwa dia sama saja seperti kakaknya yang dibantu oleh orang luar. Lalu sang ayah berkata pada Yojin, apa ada hal lain yang ingin dibicarakan? Yojin pun langsung berkata dengan tegas, maukah ayah menyerahkan Guild Yojin kepadaku? Dan jawaban ayahnya pun sangat mengagetkan Yojin, karena ayahnya langsung mengiyakan permintaan Yojin tersebut. Karena menurut Yojin dan ayahnya, terlalu beresiko memberikan guild pada orang luar. Jadi mau gak mau ayahnya memberikan pada Yojin. Lalu ayahnya meminta Yojin untuk merekrut Jinwo ke dalam guildnya. Yojin pun langsung mengiyakan permintaan ayahnya dan akan berjuang yang terbaik. Diketahui bahwa sang ayah masih ingin merekrut 2 hunter ranking S. Yang pertama adalah Cha Hae-in, namun terhalang karena dia sudah berada di Guild Hunters, dan juga dia memiliki posisi wakil master. Dan yang kedua adalah Min Byung-gu, namun Min Byung-gu sudah pensiun, padahal tubuh dan fisiknya masih sangat baik. Diceritakan Byung-gu pensiun karena gagal 3 kali pada raids di Pulau Jeju, dan ayah Yojin sudah mengetahui penemuan mayat semut di pantai Jepang. Dan dia berambisi jika terbentuk raids yang keempat, maka dia yang akan memenangkannya. Lalu dia berpikir, siapa yang akan berhasil duluan untuk mendapatkan hunter-hunter terbaik itu, antara ayahnya Yojin yang mengincar Cha Hae-in dan Min Byung-gu, atau Yojin yang mengincar Sung Jinwo. Lalu kita kembali pada MC kita, di mana Jinwo yang sudah berhasil mengumpulkan 300-an jiwa. Jadi dungeon yang Jinwo lakukan sekarang ini modelnya kayak castle berlantai gitu ya cuy.
Dan di sini, Jinwo sudah mengetahui poin XP yang dia butuhkan untuk ke level selanjutnya, yang mempermudah dia untuk menganalisis XP dan monster. Dan kini, Jinwo berada di lantai 1, di mana monster yang paling kuat di lantai 1 hanya berada di ranking D. Karena hal itu, Jinwo jadi agak kesulitan untuk menaikkan levelnya, karena hanya mendapatkan EXP yang kecil. Dan Jinwo merasa XP-nya semakin seret, hingga memungkinkannya untuk semakin sulit berkembang. Lalu Jinwo memutuskan untuk langsung naik ke lantai 2. Kemudian muncul sebuah gerbang untuk menuju lantai 2. Dan Jinwo langsung mensummon bayangannya, yaitu beruang es. Namun Jinwo terhalang karena ada beberapa iblis yang menghadang. Lalu tiba-tiba beruang es tersebut menerobos para iblis tersebut. Sontak hal itu membuat Jinwo kaget. Kemudian Jinwo memberinya nama, yaitu Tank. Jinwo dan Tank pun berlari menuju Magic Circle lantai 2. Lalu panel berpindah di Washington, Amerika Serikat, tepatnya di kantor Departemen Hunter Amerika, yang dimana pria gondrong dari Korea itu sedang ditahan di sana. Diperlihatkan bahwa mereka sedang membahas pria Korea tersebut. Dikatakan pria Korea itu terjebak di dalam dungeon selama 10 tahun. Dan ketika dia tersadar, dia baru tahu kalau itu di Amerika. Direktur Departemen Hunter Amerika pun berkata bahwa baru sekali ada kejadian aneh seperti ini. Tidak hanya berada di gerbang ranking A, bahkan dia juga bisa mengalahkan satu party dengan mudah. Namun mereka mengira bahwa pria Korea itu adalah monster dengan ingatan manusia. Lalu mereka memeriksa daftar Hunter Amerika. Ternyata ada salah satu member guild Scavenger yang bisa berbahasa Korea. Yap, betul. Orang itu adalah Hwang Dong-su, yang ternyata dia sudah pulang ke Amerika. Lalu panel berpindah pada sosok Hwang Dong-su, di mana dia sedang ngedumel karena kecewa bahwa keberangkatan dia ke Korea terbuang sia-sia. Dong-su mengira bahwa Jinwo telah mati atau terdampar di dalam dungeon merah selamanya. Kemudian kita kembali di kantor Departemen Hunter Amerika. Diperlihatkan bahwa pria Korea tersebut bernama Sung Il-hwan, hunter dari Korea Selatan. Lalu kita kembali pada MC kita yang masih sibuk dengan kastilnya. Jinwo kini sedang membunuh para iblis untuk mendapatkan surat izin memasuki lantai selanjutnya. Masuk dungeon aja segala pakai izin ya cuy. Dikatakan bahwa menara ini memiliki 100 lantai, dan tiap lantainya akan ada monster yang acak. Dan kini posisi Jinwo sudah berada di lantai 27. Jinwo pun akan terus menaiki lantainya dengan cepat, karena Jinwo ingin menyelesaikan 100 lantai dalam waktu seminggu. Singkat cerita, kini Jinwo telah berada di lantai 50, di mana di hadapannya kini ada bos monster yang sangat besar. Jinwo pun merasa bahwa bos itu berbahaya, dan Jinwo tidak ingin lama-lama di sana. Lalu segera mulai penyerangan. Jinwo di sini layaknya seorang bos yang sedang menyuruh kacung-kacungnya bekerja. Jinwo terus memerintahkan pasukan bayangannya untuk memusnahkan para iblis itu. Karena Jinwo selalu menaikkan stat intelijennya, maka pasukan bayangannya pun ikut meningkat kekuatannya. Namun, di saat Jinwo sudah banyak membunuh para iblis-iblis itu, sang bos masih belum bergerak sama sekali. Tapi, tiba-tiba bos itu menghilang dengan sangat cepat, dan langsung muncul di hadapan para pasukan bayangan Jinwo. Dengan mudahnya, bos iblis itu menumbangkan banyak pasukan bayangan Jinwo. Jinwo pun mulai bergerak dan menyerang bos tersebut, dan mentalkan bos itu sangat jauh. Namun serangan Jinwo tadi belum bisa membunuh bos dan dengan cepatnya dia menuju Jinwo. Karena kecepatannya yang meningkat, membuat Jinwo tak dapat menghindarinya. Lalu Jinwo memanggil Iron, dan Iron pun langsung melempar tamengnya ke arah Jinwo. Dan Jinwo langsung menangkap tameng dari Iron. Akhirnya Jinwo berhasil menangkis serangan bos tersebut. Tapi Jinwo kini dalam keadaan terdesak, di mana Jinwo terus-terusan dipukul, dan Jinwo sedang mencari celah untuk melakukan serangan balik.
Dan ketika bos itu mengangkat senjatanya, Jinwo langsung menyerangnya balik. Namun, ternyata bos tersebut memiliki kecerdasan. Di saat Jinwo sedang berada di udara, Jinwo tidak akan bisa menghindari serangannya. Di saat genting seperti ini, Jinwo terpikirkan skillnya yang bisa menggerakkan benda atau tubuhnya. Jinwo pun segera mengaktifkan skill Domina Touch, sehingga membuat Jinwo dapat menghindari serangan bos tersebut. Dan Jinwo terus memikirkan serangan yang tidak bisa dihindari bos tersebut. Dan Jinwo terpikirkan sebuah gedung. Kemudian, Jinwo langsung melesat lari menuju gedung itu, disusul dengan bos itu yang ikut mengejar Jinwo. Dan Jinwo langsung mengaktifkan skill sprint dan melesat lebih cepat lagi. Sampai akhirnya, Jinwo berhasil menaiki gedung tersebut. Bahwa ini adalah rencana Jinwo, karena bos itu tak akan sempat menghindari serangan yang akan Jinwo lesatkan. Dan akhirnya, bos tersebut berhasil terkena serangan Jinwo sampai membuatnya terkapar dan mati. Dan bos tersebut mendropkan item yang bagus sesuai dengan tingkat kesulitannya. Terlihat, Jinwo mendapatkan beberapa item yang bagus. Lalu, Jinwo memarahi Igris karena terus membawa mayat iblis padanya. Dan Iron pun sama, membawa mayat bos pada Jinwo. Ini lagi, pasukan sihir malah pada kesenangan lihat Iron. Ini bayangan kenapa pada jadi kocak-kocak ya cuy. Lalu, panel berpindah pada Hwang Dongsu. Terlihat di sini, Dongsu sedang menginterogasi Sung Il-hwan. Dongsu mengatakan bahwa Il-hwan ini adalah monster yang menyamar jadi manusia. Dan Dongsu berkata bahwa dia bisa menentukan Il-hwan ini monster atau manusia kalau Il-hwan mau bekerja sama dengannya. Dan Dongsu memulai interogasinya dengan menanyakan apa Il-hwan mati di dalam dungeon atau bertahan hidup selama 10 tahun di dalam dungeon, atau bahkan Il-hwan seorang mayat hidup. Il-hwan pun menjawab bahwa itu bukan semua. Dongsu yang masih tidak percaya pun menanyakan, apakah yang sudah mati dapat hidup kembali seperti Il-hwan? Il-hwan pun menjawab bahwa yang sudah mati tidak akan bisa hidup kembali. Dan Il-hwan menanyakan sesuatu pada Dongsu. Dungeon dan monster, seberapa banyak Dongsu tahu tentang itu? Dongsu pun terdiam. Lalu dilanjutkan oleh Il-hwan. Dungeon, gate, monster, semua hanyalah awal dari perang sesungguhnya. Dan di antara mereka ada bencana terhebat yang baru saja terbangun dari tidurnya. Dongsu pun menanyakan tujuan Il-hwan itu apa, dan bencana terhebat itu apa. Il-hwan menjawab bahwa tujuannya untuk menghentikan bencana, dan bencana terhebatnya dia tidak bisa kasih tahu. Dongsu dengan wajah meremehkannya menjawab, kalau manusia yang datang untuk menghentikan bencana, tapi tidak bisa memberitahukan bencana apa yang dimaksud. Dan Dongsu pun mengajaknya bekerja sama untuk menghentikan bencana tersebut. Il-hwan pun menjawab bahwa jumlah tidak bisa menandingi kekuatannya. Apalagi kalau orang lemah bersatu, itu hanya akan dijadikan sebagai bidak saja. Dan Il-hwan melanjutkan bahwa Dongsu yang lumayan kuat seharusnya tahu masalah ini. Dongsu pun tidak terima karena dibilang lumayan kuat. Dan Dongsu berniat untuk mengakhiri interogasinya. Sebelum Dongsu mengakhiri interogasi tersebut, Dongsu melihat profil karakter Sung Il-hwan yang mirip dengan Sung Jinwo. Dongsu pun menanyakan perihal keluarga Sung Il-hwan, dari istrinya, anak perempuannya, dan juga anak laki-lakinya. Il-hwan pun menjawab, anak perempuannya bernama Sung Jin-ah, dan anak laki-lakinya bernama Sung Jinwo. Tanpa basa-basi, Dongsu langsung mengeluarkan aura membunuhnya di hadapan Il-hwan. Lalu Il-hwan pun tidak ngeri dan ikut mengeluarkan aura membunuhnya. Di saat mereka sedang ingin menyerang, Dongsu memerintahkan wakil direktur untuk pergi karena Il-hwan akan segera menyerang. Kemudian, Dongsu menjelaskan bahwa dia baru saja pulang dari Korea Selatan dan kenyataannya Sung Jinwo sudah mati. Sung Il-hwan pun kaget mendengarnya. Lalu kita kembali lagi pada MC kita, di mana Jinwo telah berhasil melalui banyak lantai dan kini sedang menghadapi iblis penyihir.
Lalu Jinwo meminta Igris dan Iron untuk membuka jalan untuknya. Dan kemudian mereka dapat dengan mudah menumbangkan para iblis kroco itu. Dan Jinwo kini berada tepat di depan bos iblis itu. Lalu Jinwo langsung menebas bos iblis tersebut. Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Jinwo ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.